Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 445 Tuan Putri. Sepanjang perjalanan, beberapa pelayan hampir saja berlutut kepada Angelin Wang. "Kakak, ini adalah salah kami. Tuan Ding mengancamku, maaf. Tolong maafkan aku ya. Kakak, aku mohon. Terserah mau marah atau pukul. Kita tidak berani melawan. Benar-benar kami yang salah, aku pukul diriku sendiri." Setelah masuk ke ruang ganti baju, beberapa pelayan langsung berlutut di depan Angelin Wang dan menamparkan diri mereka sekencang mungkin. Wajah mereka seketika membengkak. Meskipun Angelin Wang juga sangat marah, tapi melihat mereka seperti ini, jadi sedikit tidak tega. Karena bagaimanapun mereka juga mendapat perintah dari orang lain. Meskipun mereka tidak bersedia, Joseph Ding juga akan mencari orang lain. Meski sudah berlalu, Angelin Wang tetap ketakutan. Untung saja tadi bertemu dengan Hernando Sue. Kalau tidak, akibatnya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Kalau dia benar-benar dimasukkan ke dalam kamar oleh Joseph Ding, dia pasti sudah memiliki keinginan untuk mati. Hernando Sue sebelumnya membuat beberapa setel pakaian untuk Angelin Wang. Masalah kakak ipar tentu harus diperhatikan. Pelayan mengeluarkan hadiah. Angelin Wang ketika melihat itu, seketika terkejut. Bukankah ini adalah pakaian merek Mona Lisa yang paling mahal itu? Gaun pesta nomor 1. Semua ini adalah pakaian pesta yang dipakai para artis ketika jalan red carpet. Satunya minimal 400 juta, bahkan ada yang mencapai miliaran. Sangatlah mahal. Angelin Wang memilih satu dari banyak dress, mengenakannya dan pergi ke lantai bawah. Thomas Kin menunggu lama di lantai bawah, tidak melihat Angelin Wang muncul. Ketika bersiap pergi mencari di dalam, tiba-tiba dia mendengar teriakan dari orang-orang sekitar. "Wah, ini nona dari keluarga kaya mana?" Thomas Kin menolehkan kepala. Hanya terlihat Angelin Wang berjalan turun dari atas. Sebuah dress hitam dipadukan dengan sepatu hak tinggi merah, sepasang kaki putih menjadi semakin menarik perhatian. Berlian yang terdapat di lehernya, dipadukan dengan warna merah sepatu menjadi semakin cocok. Angelin Wang berwajah merona. Awalnya dia ingin keluar dengan rendah hati, hanya membuat Kak Thomas melihat saja. Namun begitu turun tangga, semua pandangan tertuju pada tubuhnya. "Kak Thomas." Thomas Kin berjalan mendekat, mengeluarkan tangan menggenggam tangan Angelin Wang, dan berkata sambil tersenyum. "Angelin, kamu benar-benar cantik." Angelin Wang berpikir keras 2 hari ini, demi menunggu pujian dari Thomas Kin. Meskipun dress yang dia beli direbut orang, tapi dia mendapat yang lebih baik. Melihat lengan Angelin Wang sedikit biru, wajah Thomas Kin seketika masam. "Ada apa?" Mata Angelin Wang menghindar. "Tidak apa-apa Kak Thomas. Jangan bertanya lagi." Di saat ini, Hernando Sue membawa 2 orang itu berjalan turun dari lantai atas. "Kakak, ini adalah 2 orang yang tidak bisa menilai, ingin berbuat jahat kepada kakak ipar." Hernando Sue menendang Joseph Ding dan Jessica Kong ke sini. Keduanya berlutut di depan Thomas Kin dan gemetar, tidak berani bicara. Bahkan Hernando Sue saja memanggil orang ini dengan kakak. "Siapakah orang ini?" Hernando Sue memberitahukan masalah tadi dengan sejelas-jelasnya kepada Thomas Kin. Di bawah pertanyaan memaksa Thomas Kin, Angelin Wang juga mengatakan masalah di ruang ganti baju. Wajah Thomas Kin bagaikan air, sedangkan tubuhnya memancarkan aura membunuh. "Kalian benar-benar cari mati ya?" Setelah selesai berkata, Thomas Kin mengulurkan tangan dan mencekik leher Joseph Ding. Wajah Joseph Ding berubah,
seketika tidak bisa mengatakan apapun dan wajahnya berubah ungu. Ayahku adalah... Leher yang dicekik, Joseph Ding mengatakan beberapa kata, lalu sebelum selesai berkata. 5 jari Thomas Kin menguat, terdengar suara, krak, dan Joseph Ding seketika meninggal di tempat. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 446 mengampunimu. Suara, krak, yang kencang membuat semua orang terkejut, termasuk Angelin Wang juga tersentak. Bagaimanapun dia tidak terpikir, Kak Thomas bisa membunuh orang deminya. Kak Thomas. Tapi ketika dia teriak, sudah terlambat. Tuan muda Ding itu sudah meninggal. Leher pria itu dipatahkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Semua tamu di sana saling berpandangan, mereka sangat terkejut tapi malah tidak ada orang yang berani bersuara. Karena bagaimanapun yang berdiri di samping Thomas Kin adalah Hernando Sue, siapa yang berani mengganggunya? Hernando Sue tidak berani bersuara, mereka tentu semakin tidak mempunyai hak untuk bicara. Meskipun Joseph Ding bukan berasal dari keluarga yang super kaya, tapi di tengah masyarakat, sudah termasuk berada di kelas atas. Tidak terpikir, orang itu langsung membunuh Joseph Ding tanpa mengedipkan mata sekalipun. Hernando Sue sedikit pun tidak terkejut dan mendengus. Pria brengsek. Bagus sudah mati. Pelayan, bersihkan sebentar. Hernando Sue memanggil beberapa orang untuk membereskan mayat Joseph Ding. Orang lain juga dengan cepat kembali ke keadaan biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Jessica Kong yang berlutut di atas lantai dibuat terkejut sampai tubuhnya bergetar dan wajahnya sangatlah pucat. Joseph Ding saja sudah dibunuh. Yang dia lakukan jauh lebih kelewatan dari yang Joseph Ding lakukan. Selain itu semua ini adalah idenya. Hukuman untuknya pasti akan lebih kejam. Jessica Kong menengadahkan kepala dan terlihat seperti kehilangan jiwanya. Aku sudah salah. Tolong jangan bunuh aku. Kamu mau aku melakukan apapun, semuanya boleh. Aku bisa menemanimu tidur, kamu menyuruhku tidur denganmu juga boleh. Jessica Kong juga tidak ada yang bisa dijanjikan, hanya mempunyai kulit ini saja. Hernando Sue tertawa dingin, tidur. Kamu. Jessica Kong tidak berdaya. Memang benar, tuan-tuan kaya ini pasti pernah bermain banyak wanita. Wanita sepertinya, pria ini memang tidak suka. Thomas Kin berkata dingin, aku berikan satu kesempatan hidup untukmu. Aku punya satu syarat. Selama kamu setuju, maka kamu bisa hidup. Aku setuju, aku setuju. Aku setuju apapun itu. Jessica Kong benar-benar dibuat terkejut. Tadi ketika Joseph Ding dicekik mati, untuk sesaat, dia seketika merasakan kehebatan Thomas Kin. Membunuhnya semudah membunuh semut saja. Sekarang meskipun Thomas Kin membiarkan Jessica Kong langsung buka baju, dia juga tidak akan ragu. Thomas Kin berkata, besok setelah pulang, aku mau kamu berlutut 1 minggu di depan sekolah. Setelah berlutut 7 hari, kamu sudah boleh berdiri. Jessica Kong segera menganggukkan kepala, baik, begitu aku pulang aku langsung berlutut. Berlutut 1 minggu meskipun bukan hal yang sulit, tapi lebih baik bukan dari kehilangan nyawa. Alasan Thomas Kin tidak membunuh Jessica Kong, juga demi meninggikan kekuasaan Angelin Wang di sekolahan. Jessica Kong adalah penguasa di sekolah. Jessica Kong berlutut di depan sekolah, pasti akan sangat memberikan penghormatan kepada Angelin Wang. Hernando Sue tersenyum dingin, Kak Thomas sudah mengampunimu, masih tidak cepat pergi. Jessica Kong segera berlari cepat, masuk ke ruang ganti baju. Dia tidak berani berada di tempat ini lagi. Setelah Jessica Kong pergi, semua orang segera kembali ke keadaan semula. Yang minum bir, lanjut minum, yang harus makan, tetap makan. Hanya saja Angelin Wang masih sedikit ketakutan. Tapi setelah Thomas Kin dan Hernando Sue mengobrol sebentar, juga sementara melupakan hal-hal tidak menyenangkan tadi.
Kakak ipar, kalian mau berdansa di lantai 3 tidak? Berpakaian secantik ini, kalau tidak berdansa, sayang sekali. Wajah Angelin Wang merona, melihat Thomas Kin dan berkata, aku tidak terlalu bisa. Thomas Kin tertawa, tidak apa-apa, aku bisa. Bersambung.